Kamu pernah gak sih merasa mentok ketika mempelajari keahlian baru? Saya pernah. Ketika belajar memainkan gitar misalnya, ada satu bagian yang sulit untuk dimainkan dan saya coba berkali-kali terus-menerus, tapi jari saya tidak mau bergerak mengikuti kemauan saya. Sulit sekali untuk memainkan sebuah bagian lagu itu. Lalu saya stop. Tidak berlatih selama 2 hari. Ketika akhirnya saya mulai berlatih lagi, aneh bin ajaib. Tiba-tiba jari saya dengan mudahnya bisa memainkan bagian lagu yang sebelumnya susah sekali itu. Fenomena magic apa ini? Saya segera menghubungi kepala tim peneliti saya, Mr. Abdul Ghani, untuk menyelidiki fenomena ini. Ayo kita lihat sama-sama. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mempelajari dan menguasai keahlian baru dalam waktu cepat. Dan di akhir video ini, kita juga akan mendapat jawaban dari fenomena yang terjadi di awal tadi. Serta 2 bonus tips super yang bisa mempercepat lagi kemampuan belajar kita. Dalam bukunya yang berjudul Mastery, bukan itu. Ulang lagi. Dalam bukunya yang berjudul Mastery, Robert Greene menulis, mastery adalah ketika keahlian atau skill yang kita miliki menjadi hal yang alami dalam hidup kita, di mana intuisi menjadi lebih baik dari logika. Mastery bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir dan bisa dipelajari. Dalam bukunya, untuk mencapai tingkatan mastery ini dibutuhkan waktu hingga 20.000 jam melatih keahlian tersebut. Ini hampir setara dengan orang yang bekerja setiap hari selama 10 tahun. Wah, lama sekali bukan? Dalam sebuah seminar oleh pembicara bernama Josh Kaufman, meskipun butuh waktu lama untuk menjadi master, jika tujuan kita hanya untuk memiliki kemampuan yang cukup untuk dibilang bisa dalam suatu keahlian, kita hanya perlu waktu 20 jam latihan. Ini seperti 45 menit sehari selama 1 bulan. Untuk mempercepat proses kita mempelajari keahlian baru, berikut ini strategi yang sudah tim kami kumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. 1. Tentukan tujuan yang ingin kamu capai. Tulislah di kertas ataupun simpan di HP kamu. Tulis di status Facebook kamu. Jangan, itu terlalu lebay. Anyway, tujuan yang baik haruslah jelas, ada batasan waktunya, dan bisa memotivasi Anda. Misalnya tujuan bagi orang yang baru belajar main piano, bisa memainkan lagu Selamat Ulang Tahun dalam waktu seminggu, supaya bisa memainkannya di ulang tahun ibu kamu. 2. Carilah seorang guru yang baik. Ingat, seorang yang ahli belum tentu seorang guru yang baik. Carilah juga guru yang mengajar dengan gaya yang cocok dengan kamu. 3. Tetaplah rendah hati. Selalu tanamkan dalam pikiranmu bahwa selalu ada hal baru yang masih bisa dipelajari. Ada istilah yang namanya Dunning-Kruger Effect. Ini terjadi ketika kita mempelajari keahlian baru dan mengalami kemajuan yang cukup tinggi dalam waktu relatif singkat, lalu merasa kita sudah mengetahui semuanya, alias jadi sok tahu. Jangan jadi sok tahu. 4. Pecahkan keahlian itu jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada ungkapan yang cukup terkenal di Amerika yang berbunyi, bagaimana cara memakan seekor gajah? Kan gede. Jawabannya adalah dengan memakannya segigit demi segigit. Dalam berlatih keahlian baru, kita juga harus menerapkannya. Misalnya, kalau kita mau belajar menyanyi misalnya, kita bagi menjadi pelajaran mengatur nafas, mengatur ketepatan nada, dan pelafalan lirik lagu. 5. Berlatih dengan jeda. 1 kali 3 itu tidak sama dengan 3 kali 1. Maksudnya apa? Kan sama, hasilnya 4. 3. Maksudnya adalah berlatih 1 jam selama 3 hari lebih efektif daripada berlatih 3 jam selama 1 hari. Kenapa begitu? Karena jeda atau break atau berhenti itu penting.
pada saat jeda itulah otak kita menyimpan pelajaran baru yang kita terima itu ke dalam memori jangka panjang otak kita. Terlebih lagi, jika jeda tersebut adalah tidur, akan lebih mudah lagi tersimpan dalam memori kita. Kalau kamu ingat atau nonton film Inside Out, di waktu malam, mereka menyimpan memori yang terjadi hari itu ke dalam memori jangka panjang. Hal ini semakin nyata hasilnya untuk keahlian yang bersifat motorik, misalnya bermain gitar, piano, menyetir mobil, dan lain-lain. Inilah yang terjadi di contoh di awal video tadi. Jadi, ketika saya mengalami kesulitan menguasai suatu bagian dari lagu ketika belajar main gitar, tapi terus memperpanjang waktu latihan saya, tetapi tidak ada hasilnya, itu karena otak saya belum menyimpannya ke memori jangka panjang. Masih sambil berpikir istilahnya. Tapi setelah ada jeda dan kembali berlatih, keahlian baru itu sudah tersimpan di memori jangka panjang dan kita bisa melakukannya tanpa berpikir. Intuisi nama lainnya. Itu dia 5 strategi untuk mempelajari keahlian baru dengan cepat. Tapi khusus untuk Anda yang sudah menonton sampai sejauh ini, ada bonus spesial 2 tips tambahan untuk membuatnya lebih cepat lagi. Yang pertama, carilah rival. Bukan Rivaldo. Rival adalah orang yang memiliki level keahlian yang sama dengan kita. Rival bukan musuh. Rival adalah pemacu kita untuk terus belajar dan tidak berhenti. Yang kedua, pastikan ketika Anda berlatih, kondisi mental alias mood Anda dalam keadaan baik dan siap untuk belajar. Mentalitas yang baik dikalikan dengan latihan yang baik, hasilnya akan maksimal. Tetapi jika mood Anda sedang jelek atau mental Anda sedang down, dikalikan dengan latihan yang baik, hasilnya akan tetap nol. Ingat, Andalah penguasa mood dan kondisi mental Anda, bukan lingkungan Anda. Oke, saya yakin jika kita melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, kita akan dapat mempelajari keahlian baru dengan cepat, apapun itu. Dan tergantung tujuan Anda, apakah hanya supaya bisa aja, atau menjadi master. Sebelum kita berpisah, saya mau tutup dengan membagikan satu ungkapan dari Paman Ben di cerita komik Spider-Man. Dia berkata, "With great power comes great responsibility." Jika kita memiliki kekuatan yang besar, kita juga memiliki tanggung jawab yang besar. Tapi dalam dunia nyata, saya rasa berlaku juga sebaliknya. With great responsibility comes great power. Jika kita berani mengambil tanggung jawab yang besar, maka kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan yang besar pula. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke saudara dan teman kamu. Salam langkah maju dan sampai jumpa di video selanjutnya.